Gua punya om. Sebut saja namanya Om Budi. Setiap tahun, pas kumpul lebaran, ceritanya itu-itu lagi. Kayak kaset rusak yang diputar ulang. Om Budi bakal mulai dengan nostalgia. Wah, zaman Soeharto dulu enak ya. Harga-harga stabil, semua serba murah. Lalu, nadanya bakal berubah. Sekarang lihat, pemerintah nggak becus urus negara. Korupsi di mana-mana, apa-apa mahal. Cari kerja, susah. Dan gue, sebagai keponakan yang baik, cuma bisa duduk di situ, dengerin, sambil ngangguk-ngangguk sopan. Padahal dalam hati, gue udah ngitungin menit, nungguin momen yang pas buat bilang, Om, ke belakang dulu ya. Padahal tujuannya buat kabur. Tapi, ada satu hal yang bikin gue benar-benar mikir. Om gue ini udah ngeluhin hal yang sama persis selama 20 tahun. Sejak gue masih SD sampai sekarang, gue udah kerja, keluhannya nggak pernah ganti. Ekonomi yang susah, pemerintah yang korup, harga sembako yang naik, sampai tetangga sebelah yang baru beli mobil baru, topiknya selalu sama. Dan dalam 20 tahun itu, hidupnya juga sama sekali nggak berubah. Masih di rumah yang sama, dengan pekerjaan yang sama, dan dengan keluhan yang sama. Dia terjebak dalam lingkaran setan yang dia ciptakan sendiri. Gue sayang banget sama om gue. Dia orang baik, tapi sejujurnya, gue nggak mau hidup gue berakhir kayak dia. Gue nggak mau jadi orang yang menghabiskan puluhan tahun cuma buat menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, tanpa pernah benar-benar melakukan sesuatu untuk mengubah nasib sendiri. Dan ini yang bikin gue merinding. Mungkin lo juga punya Om Budi di hidup lo. Bisa jadi paman, teman, atau bahkan orang tua. Tapi pertanyaan yang lebih menakutkan adalah, jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sendiri yang mulai berubah jadi Om Budi. Coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita ngeluh soal kerjaan, soal gaji, soal macet di jalan, atau soal politik yang makin ruwet. Gampang banget kan buat nyalahin bos yang gak adil, sistem yang bobrok, atau nasib yang kurang beruntung. Ngeluh itu enak. Rasanya lega sesaat. Kita dapat validasi dari teman-teman yang punya keluhan serupa. Iya, bener banget. Gue juga gitu. Kita merasa nggak sendirian. Tapi setelah sesi curhat selesai, apa yang berubah? Nggak ada. Masalahnya tetap ada di sana. Besok pagi, kita akan menghadapi hal yang sama lagi. Masalahnya, mengeluh itu adiktif. Semakin sering kita melakukannya, otak kita semakin terlatih untuk fokus pada hal-hal negatif. Kita jadi jago banget nyari kesalahan di mana-mana. Tapi jadi buta melihat peluang. Energi kita habis buat ngomongin masalah, bukan buat nyari solusi. Kita seolah-olah lagi lari di treadmill. Capek, berkeringat, tapi nggak kemana-mana. Sementara di luar sana, orang lain mungkin menghadapi masalah yang sama, tapi mereka memilih untuk fokus pada apa yang bisa mereka kontrol. Mereka belajar skill baru, mereka cari peluang bisnis kecil-kecilan, mereka bangun koneksi, mereka coba hal-hal baru, mereka bergerak maju, selangkah demi selangkah, sementara kita masih sibuk di klub para pengeluh. Pilihan ada di tangan kita. Kita bisa terus jadi penonton yang sinis di pinggir lapangan, yang kerjaannya cuma komentarin dan nyalahin pemain, wasit, sampai rumput lapangannya. Atau kita bisa turun ke lapangan dan ikut main. Mungkin kita bakal jatuh, mungkin kita bakal gagal, mungkin kita bakal kelihatan bodoh di awal. Tapi setidaknya kita bergerak, kita mencoba, dan hanya dengan mencoba, kita punya kesempatan untuk menang, untuk mengubah skor hidup kita. Jangan biarkan 20 tahun ke depan hidup kita sama seperti hari ini, hanya diisi dengan keluhan yang sama. Mari kita putuskan hari ini untuk berhenti jadi Om Budi dalam cerita hidup kita sendiri. Tahun 1989, ada seorang pria bernama Stephen Covey. Dia menulis sebuah buku yang akhirnya terjual lebih dari 40 juta kopi di seluruh dunia. Para CEO perusahaan Fortune 500 membacanya. Atlet Olimpiade membacanya. Bahkan
Presiden Amerika Serikat pun membacanya. Judul buku itu adalah The 7 Habits of Highly Effective People. Atau, jika kita terjemahkan, 7 kebiasaan orang yang sangat efektif. Dan hari ini, saya akan menguraikan ke-7 kebiasaan tersebut untuk Anda. Tapi saya harus memberikan peringatan terlebih dahulu. Beberapa poin ini mungkin akan membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman. Kenapa? Karena Anda mungkin akan menyadari bahwa selama ini Anda telah melakukan hal yang sebaliknya. Jadi, mari kita mulai dari kebiasaan yang paling fundamental. Ini adalah fondasi dari semua kebiasaan lainnya. Jadi pastikan Anda benar-benar memperhatikannya. Balik lagi ke cerita om gue tadi. Dia itu contoh sempurna dari apa yang Stephen Covey sebut sebagai orang reaktif. Gimana sih orang reaktif itu? Kalau hujan, langsung moodnya jelek. Kalau kena macet di jalan, marah-marah. Kalau bosnya lagi nyebelin, bisa seharian ngomel terus. Kalau kondisi ekonomi lagi susah, yang disalahin pemerintah. Pokoknya, hidupnya itu selalu dikontrol sama hal-hal di luar dirinya. Nah, orang proaktif itu kebalikannya. Orang proaktif paham satu hal yang super penting di antara apa yang terjadi sama kita. Dan gimana kita merespons kejadian itu. Ada sebuah jeda. Dan di dalam jeda itulah kita punya kekuatan penuh untuk memilih. Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, pernah bilang, semua hal bisa direnggut dari seorang manusia, kecuali satu hal, yaitu kebebasan terakhir untuk memilih sikapnya dalam kondisi apapun. Coba deh kita renungin bareng-bareng. Orang yang disiksa setiap hari di kamp konsentrasi aja masih bisa memilih sikapnya. Masa kita, yang mungkin cuma kena macet di jalanan kota, mau bilang gak bisa kontrol emosi? Covey kemudian memperkenalkan konsep 2 lingkaran yang keren banget. Lingkaran pertama, namanya lingkaran kepedulian. Isinya semua hal yang kita peduliin atau khawatirin, misalnya kondisi ekonomi negara, drama politik, harga properti yang makin gak masuk akal, atau bahkan kelakuan artis di media sosial. Lingkaran kedua, yang lebih kecil di dalamnya, adalah lingkaran pengaruh. Nah, ini isinya hal-hal yang benar-benar bisa kita kontrol atau pengaruhi secara langsung. Contohnya, skill yang kita punya, kesehatan fisik dan mental kita, kualitas hubungan kita dengan orang lain, dan yang terpenting, cara kita merespons setiap situasi. Orang reaktif itu menghabiskan sebagian besar waktu dan energinya di lingkaran kepedulian. Mereka sibuk ngomongin hal-hal yang gak bisa mereka ubah, mengeluh, menyalahkan, dan merasa jadi korban keadaan. Sebaliknya, orang proaktif fokus penuh pada lingkaran pengaruh mereka. Mereka pakai waktunya buat upgrade skill, jaga kesehatan, perbaiki mindset, dan membangun hubungan yang baik. Dan ini bagian yang paling menarik. Semakin kita fokus pada lingkaran pengaruh, lingkaran itu akan semakin membesar. Pengaruh kita jadi lebih luas. Tapi, semakin kita fokus pada lingkaran kepedulian yang isinya cuma keluhan, lingkaran pengaruh kita justru akan semakin menyusut. Kita jadi makin gak berdaya. Jadi, sekarang coba tanya ke diri sendiri. Selama ini, lo lebih banyak menghabiskan waktu dan energi di lingkaran yang mana? Pernah gak sih lo ngerasa hidup ini cuma jalan gitu aja, tanpa arah yang jelas? Nah, Stephen Covey punya satu kebiasaan yang bisa ngubah total cara lo memandang hidup. Kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir. Ini mungkin salah satu latihan mental paling kuat yang pernah gue lakuin. Dan sekarang gue mau ajak lo buat coba juga. Oke, siap. Sekarang, coba tutup mata lo sebentar. Beneran, pejamkan mata lo. Bayangin, lo lagi ada di sebuah pemakaman. Suasananya tenang, sedikit muram. Lo jalan masuk, ngeliat bunga-bunga di mana-mana. Orang-orang berpakaian hitam dengan wajah sedih. Ada yang nangis pelan. Lo ngerasa penasaran, siapa yang meninggal? Lo jalan perlahan ke depan, mendekati peti mati. Lo menunduk buat ngeliat isinya, dan lo kaget yang ada di dalam peti itu adalah wajah lo sendiri. Ya, ini
adalah pemakaman lo. Mungkin ini terjadi 5 tahun dari sekarang. Mungkin 10, atau bahkan 30 tahun lagi. Sekarang, bayangin ada 4 orang yang akan maju untuk memberikan eulogi atau kata-kata perpisahan. Orang pertama adalah anggota keluarga terdekat lo, mungkin pasangan lo atau anak lo. Orang kedua adalah sahabat terbaik lo. Orang ketiga adalah rekan kerja atau partner bisnis lo. Dan yang keempat, seseorang dari komunitas atau organisasi tempat lo aktif. Pertanyaan terpentingnya adalah, apa yang lo mau mereka katakan tentang diri lo? Coba pikirin baik-baik. Lo mau pasangan lo bilang apa? Bahwa lo adalah partner yang selalu ada buat dia, penuh kasih sayang dan sabar. Atau dia bakal bilang kalau lo terlalu sibuk sama kerjaan, selalu nempel sama handphone, dan sering mengabaikan dia. Lalu, apa yang lo mau anak lo bilang? Bahwa ayahnya atau ibunya selalu hadir di momen-momen penting hidup mereka, selalu jadi pendengar yang baik? Atau mereka bakal bilang kalau lo cuma ada secara fisik, tapi pikiran dan hati lo ada di tempat lain? Gimana dengan sahabat dan rekan kerja lo? Lo mau dikenang sebagai apa oleh mereka? Orang yang selalu bisa diandalkan, inspiratif, dan jujur? Atau sekadar teman dan rekan kerja biasa yang gak meninggalkan kesan apa-apa? Lo mau dikenang sebagai orang yang memilih jalan aman dan hidup biasa-biasa aja? Atau sebagai orang yang berani mengambil risiko, mengejar mimpi, dan hidup dengan penuh semangat? Latihan ini bukan buat bikin lo sedih, tapi buat bikin lo sadar. Ini yang disebut Coffee sebagai pernyataan misi pribadi atau personal mission statement. Ini adalah kompas hidup lo, prinsip-prinsip yang jadi panduan lo. Setiap keputusan yang lo ambil, setiap prioritas yang lo tentukan, harus sejalan sama pernyataan misi ini. Kenapa ini penting banget? Karena kalau lo nggak mendefinisikan kesuksesan dan tujuan hidup versi lo sendiri, maka orang lain yang akan mendefinisikannya buat lo. Masyarakat, media sosial, iklan, ekspektasi keluarga, semuanya bakal narik lo ke arah yang mungkin bukan lo banget. Jadi, coba deh luangkan waktu sejenak hari ini. Tulis apa yang lo mau orang katakan di pemakaman lo nanti. Jadikan itu bintang penunjuk arah lo. Dan mulailah membangun hidup yang benar-benar berarti bagi lo. Mulai dari sekarang. Gue mau tanya sesuatu deh. Kalau gue tanya sekarang, apa sih hal paling penting dalam hidup lo? Apa jawaban lo? Kebanyakan orang mungkin bakal jawab kesehatan, keluarga, hubungan, atau mungkin tujuan hidup. Gue yakin banget nggak ada yang bakal jawab scroll TikTok, bales email yang nggak penting, atau nonton drama Korea episode ke-47. Tapi coba kita jujur sama diri sendiri. Berapa jam sehari yang lu habiskan buat hal-hal yang lu bilang penting itu? Olahraga, quality time sama keluarga, atau belajar skill baru? Sekarang bandingkan. Berapa jam sehari lu habiskan buat scroll media sosial, nonton acara yang gak jelas, atau ngerjain hal-hal yang sebenarnya bisa ditunda, atau bahkan didelegasikan? Ada jurang yang besar antara apa yang kita bilang penting dan bagaimana kita mengalokasikan waktu kita. Stephen Covey, dalam bukunya yang terkenal, ngasih sebuah framework yang keren banget. Namanya Matrix Manajemen Waktu. Bayangin aja, ada sebuah kotak besar yang dibagi jadi 4 bagian. Kuadran pertama, penting dan mendesak. Ini isinya krisis, deadline yang udah mepet banget, masalah-masalah darurat. Lo harus kerjain ini sekarang juga. Kuadran kedua, penting tapi tidak mendesak. Ini nih, isinya olahraga, perencanaan masa depan, membangun hubungan, belajar hal baru, refleksi diri. Intinya, semua hal yang merupakan investasi buat masa depan lo. Lanjut ke kuadran ketiga. Tidak penting tapi mendesak. Ini seringkali berupa meeting yang gak perlu, chat yang minta respons cepat padahal isinya gak penting, atau interupsi-interupsi lainnya. Rasanya harus segera, tapi dampaknya kecil. Terakhir, kuadran keempat. Tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini dia surganya buang-buang waktu. Scroll media sosial tanpa tujuan, nonton maraton sampai lupa waktu, gosip, dan hal-hal sejenisnya. Sekarang, rahasia orang-orang yang paling efektif di dunia
adalah ini. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di kuadran kedua. Mereka berinvestasi waktu untuk hal-hal penting sebelum hal itu menjadi mendesak. Mereka olahraga sebelum jatuh sakit. Mereka membangun hubungan yang kuat sebelum ada masalah. Mereka belajar skill baru sebelum pekerjaan mereka terancam. Mereka istirahat yang cukup sebelum mereka burnout. Sebaliknya, orang yang kurang efektif biasanya terjebak di kuadran pertama. Hidup dari satu krisis ke krisis lainnya, terus-terusan, stres, dan akhirnya melarikan diri ke kuadran keempat untuk hiburan sesaat. Jadi, coba renungkan sejenak. Selama ini, lo paling banyak menghabiskan waktu di kuadran yang mana? Jawabannya bisa mengubah cara lo melihat hari-hari lo. Di Indonesia, kita sering banget tumbuh dengan mentalitas yang campur aduk. Di satu sisi, ada pepatah, rezeki nggak kemana. Tapi di sisi lain, ada juga prinsip siapa cepat dia dapat. Pola pikir kayak gini seringkali menciptakan keyakinan bahwa kalau orang lain sukses, berarti jatah kesuksesan kita jadi berkurang. Ini yang disebut scarcity thinking, atau pemikiran kelangkaan. Dan jujur, ini yang bikin banyak orang nggak bisa maju. Coba kita ambil contoh sederhana. Bayangin, kamu seorang content creator. Terus, ada content creator lain yang niche-nya sama persis kayak kamu. Orang dengan scarcity mindset bakal langsung mikir, wah, ini saingan berat. Gua harus bikin konten yang lebih bagus dari dia, biar bisa ngalahin dia. Kalau perlu, sama sekali nggak mau sebut nama atau promosiin dia. Pokoknya, persaingan ketat. Sekarang, kita lihat dari sudut pandang win-win mindset. Orang dengan pemikiran ini bakal bilang, konten dia bagus juga ya. Keren. Gimana kalau gue ajak kolaborasi? Atau minimal gue share konten dia ke audiens gue, siapa tahu mereka suka. Harapannya, siapa tahu dia juga akan melakukan hal yang sama di kemudian hari. Lihat bedanya. Di skenario pertama, kamu dan dia cuma sibuk rebutan kue yang ukurannya segitu-gitu aja. Kalian berdua berebut audiens yang sama. Tapi di skenario kedua, kalian berdua justru bisa menambah audiens baru. Kamu dapat audiens dia dapat audiens kamu. Kuenya jadi lebih besar. Konsep ini berlaku di semua aspek kehidupan. Di kantor, daripada sikut-sikutan buat naik jabatan, coba deh bantu rekan kerja biar sama-sama sukses. Percaya deh, kesuksesan tim bakal bikin kamu lebih dihargai. Di dunia bisnis, jangan cuma mikirin keuntungan sendiri. Coba cari partner yang bisa diajak tumbuh bareng, yang hubungannya saling menguntungkan. Bahkan dalam hubungan personal, pastikan setiap keputusan yang diambil itu baik buat kedua belah pihak. Bukan cuma menguntungkan satu sisi. Orang dengan mindset menang-menang, itu sadar betul. Kalau hidup ini, bukan sepotong kue yang harus diperebutkan. Kue itu bisa dibuat jadi lebih besar kok. Kita bisa bikin kue baru bareng-bareng. Ngomong-ngomong soal mindset menang-menang, gua nggak akan minta kamu subscribe dengan bilang, aku udah kerja keras loh bikin video ini. Tolong hargai. Karena itu jatuhnya manipulasi. Itu namanya win-loss. Gue menang, kamu merasa terpaksa. Satu-satunya pertanyaan yang penting adalah, apakah video ini bermanfaat buat kamu? Kalau jawabannya iya, silakan subscribe. Kalau enggak, ya enggak usah. Itu baru namanya win-win. Terima kasih sudah menonton. Pernah enggak sih lo ngerasa capek banget berantem sama orang? Mau itu sama pasangan, orang tua, teman, atau bahkan rekan kerja. Rasanya kayak ngomong sama tembok, dua-duanya ngotot. Nggak ada yang mau ngalah. Nah, hari ini kita bakal bahas satu kebiasaan yang kalau beneran kita lakuin, bisa nyelamatin hampir semua hubungan yang lagi di ujung tanduk. Ini adalah kebiasaan kelima dari 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Berusaha memahami dulu, baru dipahami. Kedengarannya simpel kan? Tapi coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Seberapa sering kita beneran dengerin orang lain untuk memahami mereka? Atau jangan-jangan kita lebih sering dengerin buat nyiapin jawaban. Waktu orang lain baru setengah ngomong, otak kita udah sibuk merangkai kata, mikirin argumen balasan, atau gimana caranya kita kelihatan bener. Kita dengerin bukan untuk mengerti, tapi untuk merespons. Inilah
akar dari banyak banget miskomunikasi dan pertengkaran. Contoh paling klasik deh, hubungan orang tua sama anak remajanya. Bayangin seorang anak pulang sekolah, mukanya lesu, terus bilang, "Ma, Pa, aku benci sekolah." Apa respons pertama kebanyakan orang tua? Mungkin langsung, "Loh, kok ngomong gitu? Sekolah itu penting buat masa depan kamu." Dulu papa juga sering ngerasa gitu. Tapi harus tetap semangat dong. Kamu itu harusnya bersyukur bisa sekolah. Stop. Kita langsung ngasih nasihat, ngehakimin, bahkan ngebandingin sama pengalaman kita sendiri. Padahal anak itu nggak minta solusi. Dia nggak minta ceramah. Dia cuma butuh satu hal. Didengar, dia pengen perasaannya divalidasi. Coba bayangin kalau responsnya beda. Misalnya, "Oh ya, kenapa emangnya? Coba cerita sama mama. Ada apa di sekolah?" Dengan pertanyaan simpel itu, kita membuka pintu. Kita nunjukin kalau kita peduli sama perasaannya. Bukan cuma sama masalahnya. Kita berusaha memahami dunia dari sudut pandang dia. Baru setelah dia merasa didengar dan dipahami, dia akan jauh lebih terbuka untuk dengerin nasihat dan perspektif kita. Ini namanya empati. Sekarang, coba deh inget-inget lagi pertengkaran terakhir lo. Mungkin sama pasangan gara-gara hal sepele, atau sama teman kantor soal kerjaan. Coba dianalisis. Berapa persen dari pertengkaran itu isinya adalah dua orang yang sama-sama teriak, minta dipahami. Tanpa ada satupun yang mau berhenti sejenak untuk mencoba memahami duluan? Hampir semuanya kan? Kita semua sibuk dengan ego kita. Dengan keinginan kita untuk didengar, untuk diakui, untuk menang. Mempraktikkan kebiasaan ini emang susah banget. Melawan ego itu nggak gampang. Naluri kita adalah membela diri dan memastikan suara kita yang paling kencang. Tapi, coba deh, mulai dari hal kecil. Di obrolan selanjutnya, coba fokus 100% untuk dengerin lawan bicara. Tahan keinginan buat motong atau langsung ngasih solusi. Coba tanya, "Maksud kamu gimana? Bisa ceritain lebih lanjut?" Lu akan kaget betapa kuatnya efek dari sekadar merasa dipahami. Hubungan lo bakal berubah, kepercayaan bakal tumbuh, dan solusi bakal lebih gampang ditemukan. Karena pada akhirnya, semua orang cuma pengen didengar. Jadi, lain kali ada konflik, ingat ini, ambil napas, turunkan ego, dan jadilah orang pertama yang berusaha memahami. Ada sebuah cerita klasik yang mungkin pernah kalian dengar. Ceritanya begini. Ada seorang pria yang lagi berusaha keras menebang pohon besar. Dia udah kerja berjam-jam, keringatnya bercucuran, kelihatan capek banget. Tapi anehnya, pohonnya itu hampir nggak tergores sama sekali. Gak lama, tetangganya lewat dan melihat pemandangan itu. Tetangganya bilang, "Pak, maaf nih, kalau gergajinya diasah dulu. Mungkin nebangnya bisa jauh lebih cepat dan lebih mudah loh." Si pria itu sambil ngos-ngosan jawab, "Nggak ada waktu buat ngasah gergaji. Saya lagi sibuk banget nebang pohon nih." Kita mungkin ketawa ya dengar cerita itu. Kedengarannya konyol banget. Tapi coba deh, kita jujur sama diri sendiri. Tanpa sadar, kita sering melakukan hal yang persis sama setiap hari dalam hidup kita. Kita sering bilang, "Aduh, nggak ada waktu buat olahraga 30 menit. Sampai akhirnya kesehatan kita drop, dan kita jadi nggak bisa produktif sama sekali. Atau kita bilang, "Sibuk banget, nggak sempet baca buku 15 menit aja." Sampai akhirnya otak kita terasa tumpul, dan kita kesulitan memecahkan masalah-masalah sederhana. Kita juga sering merasa nggak punya waktu untuk quality time sama keluarga atau teman dekat. Sampai akhirnya hubungan kita jadi renggang, dan kita kehilangan support system yang paling penting. Atau yang paling sering, kita nggak kasih waktu buat diri sendiri istirahat. Sampai akhirnya kita mengalami burnout, dan terpaksa harus istirahat total selama berbulan-bulan buat pemulihan. Nah, inilah inti dari kebiasaan ketujuh dalam buku 7 Habits of Highly Effective People, mengasah gergaji. Mengasah gergaji itu artinya kita melakukan pembaruan diri secara terus-menerus. Ini bukan soal malas-malasan, tapi soal investasi jangka panjang
Untuk efektivitas kita, Stephen Covey membaginya menjadi 4 dimensi penting yang harus kita asah. Pertama, dimensi fisik. Ini soal merawat tubuh kita. Olahraga teratur, makan makanan bernutrisi, dan yang paling penting, tidur yang cukup dan berkualitas. Tubuh yang sehat adalah fondasi dari segalanya. Kedua, dimensi mental. Ini soal menjaga otak kita tetap tajam. Caranya bisa dengan membaca, belajar hal baru, menulis, atau melakukan aktivitas apapun yang menstimulasi otak kita untuk berpikir dan berkembang. Ketiga, dimensi sosial atau emosional. Ini tentang membangun dan merawat hubungan yang bermakna dengan orang lain. Belajar berempati, mendengarkan, dan membangun koneksi yang tulus. Manusia adalah makhluk sosial. Kita butuh koneksi ini. Dan yang keempat, dimensi spiritual. Ini bukan cuma soal agama, tapi soal terhubung dengan nilai-nilai inti dan tujuan hidup kita. Bisa melalui meditasi, refleksi diri di alam, atau sekadar meluangkan waktu untuk berpikir tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Kalau kita mengabaikan salah satu saja dari 4 dimensi ini, efektivitas kita sebagai manusia akan terkikis pelan-pelan. Seperti gergaji yang tumpul tadi. Mengasah gergaji ini bukan sesuatu yang opsional. Ini adalah maintenance atau perawatan rutin. Coba bayangkan, kalian gak mungkin kan melewatkan ganti oli mobil selama 5 tahun berturut-turut? Pasti mobilnya rusak. Tapi anehnya kita sering banget melewatkan ganti oli untuk diri kita sendiri, bahkan setiap hari. Jadi, jangan tunggu sampai gergaji kita benar-benar tumpul. Luangkan waktu untuk mengasahnya setiap hari. Karena kita yang paling tajam adalah kita yang paling efektif. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. 7 kebiasaan ini bukan cuma daftar acak. Ada urutan dan logika yang sangat kuat di baliknya. Coba deh, kita bedah bareng. Kebiasaan 1, 2, dan 3 itu semua tentang kemenangan pribadi. Ini adalah fondasi mental kamu. Menjadi proaktif, punya tujuan yang jelas, dan menempatkan prioritas dengan benar. 3 kebiasaan ini yang akan menggerakkan kamu dari posisi bergantung pada orang lain, menjadi sosok yang mandiri. Intinya, kamu belajar untuk memimpin diri sendiri dulu sebelum memimpin orang lain. Nah, setelah fondasi pribadi kamu kokoh, baru kita masuk ke kebiasaan 4, 5, dan 6. Ini semua tentang kemenangan publik. Ini soal hubungan kamu dengan orang lain. Berpikir menang-menang, berusaha memahami dulu, baru dipahami, dan menciptakan sinergi. Fase ini akan membawa kamu dari sekadar mandiri menjadi saling bergantung. Di sini, kamu belajar bagaimana bekerja sama secara efektif dengan orang lain. Terakhir, kebiasaan ke-7 adalah pembaruan diri. Kebiasaan ini yang menjaga ke-6. Kebiasaan lainnya tetap berjalan lancar dan terus berkembang. Ibaratnya, ini adalah proses maintenance agar seluruh sistem tetap optimal. Dan ini kuncinya. Ini yang sering orang salah kaprah. Kamu nggak bisa lompat langsung ke kemenangan publik tanpa menguasai kemenangan pribadi dulu. Gimana caranya kamu mau memimpin sebuah tim kalau kamu sendiri belum bisa memimpin diri sendiri? Gimana kamu mau membangun hubungan menang-menang kalau mindset kamu masih reaktif dan suka menyalahkan keadaan? Atau gimana kamu mau menciptakan sinergi kalau prioritas hidup kamu sendiri masih berantakan? Urutan ini sangat penting. Oke? Mari kita rangkum sebentar, biar lebih nempel. Kebiasaan pertama, jadilah proaktif. Fokus pada apa yang bisa kamu kendalikan. Berhenti merasa jadi korban keadaan. Kamu adalah pengemudinya, bukan penumpang. Kebiasaan kedua, mulai dengan tujuan akhir. Tentukan misi hidup kamu sebelum orang lain atau lingkungan yang menentukannya untukmu. Punya gambaran besar tentang tujuan akhirmu. Kebiasaan ketiga, dahulukan yang utama. Investasikan waktu dan energimu pada hal-hal yang penting, bukan cuma yang mendesak. Jangan biarkan hidupmu
cuma diisi dengan memadamkan kebakaran. Kebiasaan keempat, berpikir menang-menang. Berhenti melihat hidup sebagai kompetisi, di mana harus ada yang kalah. Carilah solusi, di mana semua pihak bisa sama-sama untung. Kuenya selalu bisa diperbesar kok. Kebiasaan kelima, berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Saat berkomunikasi, dengarkan dengan niat untuk benar-benar memahami, bukan sekadar menunggu giliran untuk merespons atau mendebat. Kebiasaan keenam, wujudkan sinergi. Percayalah bahwa 1+1 bisa menghasilkan 10, bahkan 100, jika fondasi hubungan dan tujuannya benar. Keseluruhan jauh lebih besar dari penjumlahan bagian-bagiannya. Dan kebiasaan ketujuh, asahlah gergaji. Memperbarui diri secara fisik, mental, sosial, dan spiritual itu bukan kemewahan. Itu adalah keharusan untuk menjaga performa jangka panjang. Sebelum kamu pergi, aku mau cerita sedikit. Ingat, om aku yang kuceritakan di awal, dia sudah mengeluhkan hal yang sama selama 20 tahun. Soal ekonomi, pemerintah, harga-harga naik, dan tebak, dalam 20 tahun itu, tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Bukan karena ekonominya, bukan juga karena pemerintahnya, tapi karena dia hidup sebagai orang yang reaktif, fokusnya selalu pada hal-hal yang tidak bisa dia kendalikan. Aku nggak mau jadi seperti dia, dan aku juga nggak mau kamu jadi seperti dia. Jadi, ini tantangan dariku buat kamu. Pilih satu kebiasaan dari 7 tadi, dan selama 30 hari ke depan, jadikan itu fokus utamamu. Mungkin kamu pilih kebiasaan 1. Setiap kali kamu mau mengeluh, langsung alihkan pikiranmu ke pertanyaan, oke, apa yang bisa aku lakukan sekarang? Atau mungkin, kebiasaan 3. Alokasikan 1 jam setiap hari untuk aktivitas penting, tapi tidak mendesak. Olahraga, belajar skill baru, atau quality time sama keluarga. Atau mungkin kebiasaan 5, dalam setiap percakapan penting, latih dirimu untuk tidak merespons sampai kamu bisa merangkum apa yang dirasakan dan dikatakan. Lawan bicaramu dengan akurat. 1 kebiasaan, 30 hari. Hanya itu yang dibutuhkan untuk memulai perubahan besar. Kalau video ini bermanfaat buat kamu, tekan tombol like ya. Itu sangat membantu agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang mungkin membutuhkannya. Jangan lupa subscribe kalau kamu mau konten seperti ini lagi. Dan yang paling penting, tulis di kolom komentar kebiasaan mana yang akan kamu fokuskan selama 30 hari ke depan. Saya akan baca semua komentar. Terima kasih sudah menonton.